Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel EDH Story. Cerita kali ini terinspirasi dari kisah nyata. Namun, untuk menjaga privasi semua pihak, nama tempat dan karakter telah kami ubah. Jika terdapat kesamaan dengan kejadian atau tokoh tertentu, hal tersebut hanyalah kebetulan semata. Pastikan Anda menonton cerita ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum cerita dimulai, saya mohon keikhlasan Anda untuk memberikan like dan subscribe pada channel ini. Semoga Anda selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran rezeki. Mari kita mulai kisahnya. Setelah setahun penuh menjalani pelatihan intensif di Korea, Megawati Hangestri akhirnya kembali menginjakkan kaki di tanah air. Angin hangat Jakarta menyambutnya, tapi pikirannya masih tertinggal di dinginnya gym tempat ia menempa diri. Ada rasa bangga karena ia telah tumbuh jauh lebih kuat, tapi juga rasa gamang, seolah ada sesuatu yang belum selesai. Di sepanjang perjalanan dari bandara menuju rumah, kenangan selama di Korea terus berputar di benaknya. Ia ingat malam-malam penuh peluh, strategi yang dipelajari, dan ikatan dengan rekan-rekan pelatih dari berbagai negara. Kini semua itu menjadi bekal untuk sesuatu yang lebih besar. Tapi apakah Indonesia siap menerima perubahan? Megawati sadar, keputusannya akan menentukan masa depan. Ia dihadapkan pada dua pilihan, kembali melatih tim voli nasional dengan semangat baru atau mengejar misi yang lebih luas, membawa voli Indonesia ke panggung dunia dengan cara yang berbeda. Tak lama setelah tiba di rumah, Megawati dikejutkan oleh bunyi notifikasi di ponselnya. Sebuah pesan singkat dari nomor tak dikenal, hanya berisi satu kalimat yang menggetarkan hatinya. Saya ingin bertemu denganmu di istana, Megawati. Ada hal penting yang perlu kita bicarakan. Tidak disebutkan nama, tapi ia tahu betul siapa pengirimnya, Prabowo Subianto. Ia duduk terpaku di sofa ruang tamu, berusaha menenangkan detak jantung yang mendadak tak beraturan. Pertemuan seperti ini bukan hal biasa. Apa yang diinginkan Menteri Pertahanan dari seorang pelatih voli? Pertanyaan itu menggantung di udara, membebani pikirannya lebih dari jet lag yang masih tersisa. Tanpa pikir panjang, ia membalas pesan itu dengan singkat. Baik. Saya datang. Ada sesuatu yang menggerakkannya, sebuah intuisi, panggilan yang lebih besar daripada sekadar olahraga. Istana negara terasa lebih sunyi dari biasanya. Di ruang pertemuan yang luas dan berhiaskan lambang Garuda, Prabowo duduk menunggu. Tatapannya tajam namun tenang saat Megawati melangkah masuk. Tak ada basa-basi, hanya satu kalimat pembuka yang langsung menusuk. Megawati, saya tahu kamu memiliki potensi luar biasa. Tapi aku harus meminta kamu untuk tidak memperpanjang kontrak dengan tim voli Indonesia. Megawati terpaku, matanya membelalak. Kalimat itu datang seperti petir di siang bolong. Ia baru saja kembali, dan kini malah diminta melepaskan posisi yang selama ini ia perjuangkan. Kenapa? Tanyanya perlahan, nyaris tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Prabowo berdiri, berjalan mendekat. Karena kamu bisa melakukan lebih dari sekadar melatih. Kita butuh sosok yang mampu mengguncang sistem, mengangkat olahraga Indonesia ke level yang selama ini hanya kita impikan. Megawati menatap lantai, mencoba mencerna kata demi kata. Pikirannya melayang pada perjuangannya selama ini, mengangkat tim yang tertinggal, membangun disiplin, menyuntikkan harapan pada atlet muda. Semua itu adalah hidupnya. Tapi sekarang, sebuah jalan baru terbuka di depannya, dan ia belum tahu apakah ia siap menapakinya. Kalau saya berhenti melatih, lalu saya jadi apa? Tanyanya, suara serak penuh kebimbangan. Prabowo mengangguk pelan, seolah mengerti apa yang dirasakan Megawati. Kamu akan jadi jembatan. Bukan hanya untuk para atlet, tapi juga untuk masa depan olahraga Indonesia. Tapi ini bukan keputusan yang bisa saya ambilkan untukmu. Malam itu, Megawati pulang dengan kepala penuh pertanyaan.
Langit Jakarta terlihat biasa saja, tapi bagi Megawati, seluruh dunia seolah bergeser. Ia berdiri di titik balik hidupnya, dan apapun pilihannya akan membawa konsekuensi besar. Di kamarnya, Megawati menatap trofi-trofi lama yang tersusun rapi di lemari kaca. Setiap satu dari mereka adalah cerita, keringat, tangis, dan tekad yang tak pernah padam. Ia teringat saat pertama kali jatuh cinta pada voli, saat bola pertama kali memantul di tangannya dan dunia tiba-tiba terasa penuh arti. Pikiran Megawati melayang ke masa-masa sulit. Pelatih yang meremehkan, fasilitas yang minim, dan rasa lelah yang seringkali tak sebanding dengan hasil. Tapi justru dari situ ia tumbuh. Ia tahu betul bagaimana rasanya berjuang dari bawah, dan itulah yang membuatnya ingin mengubah sistem dari dalam. Malam berganti fajar. Megawati masih terjaga, tapi hatinya mulai lebih tenang. Apapun pilihan yang akan ia ambil, ia tahu bahwa ini bukan akhir. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang selama ini hanya ia bayangkan dalam mimpi. Tapi pilihan yang dihadapkan Prabowo bukanlah hal yang mudah. Memilih untuk meninggalkan tim yang sudah ia latih selama bertahun-tahun bukanlah keputusan yang ringan. Ada banyak wajah, tawa, dan perjuangan yang menempel di hatinya, tak mudah untuk melepaskan semua itu demi sesuatu yang belum pasti. Namun Prabowo meyakinkannya bahwa ini adalah kesempatan emas, sebuah momentum untuk membawa Indonesia berdiri sejajar dengan negara-negara raksasa dalam dunia voli. Kamu tak akan berjalan sendiri, ucapnya. Kata-kata itu mengendap dalam hati Megawati, seperti janji yang tak boleh diabaikan. Di tengah keraguan, Megawati teringat impiannya saat masih muda, melihat bendera merah putih berkibar di kejuaraan dunia, bukan hanya sebagai peserta, tapi sebagai pesaing utama. Mungkin inilah jalannya. Dan ia pun tahu, saat hati memanggil, ia tak boleh berpaling. Setelah berhari-hari berpikir dan berdiskusi dengan orang-orang terdekatnya, Megawati akhirnya membuat keputusan. Dengan hati mantap, ia menandatangani surat pengunduran diri dari tim nasional dan mengirim pesan pada Prabowo, "Saya siap." Detik itu juga, dunianya berubah. Langkah ini bukan sekedar loncatan karir, tapi juga pertaruhan besar. Ia meninggalkan kenyamanan, popularitas, bahkan sebagian identitasnya sebagai pelatih. Namun di balik itu semua, ada semangat baru yang tumbuh. Semangat untuk menciptakan perubahan nyata, bukan lagi sekadar memenangkan pertandingan. Megawati mulai menyusun rencana besar. Ia merancang program pembinaan baru, mencari bakat-bakat muda dari seluruh penjuru negeri, dan membentuk tim elit yang kelak akan menjadi wajah baru voli Indonesia. Untuk pertama kalinya, ia merasa bebas bermimpi lebih tinggi. Namun, keluar dari zona nyaman bukanlah hal yang mudah. Realita langsung menyambutnya dengan keras. Birokrasi lamban, fasilitas yang belum memadai, dan pemain-pemain yang belum siap menerima metode baru membuat segalanya terasa seperti perjuangan tanpa ujung. Megawati tak mundur. Ia turun langsung ke lapangan, meninjau pusat-pusat pelatihan, berbicara dengan pelatih lokal, dan mulai menanamkan budaya disiplin baru. Ia tahu, perubahan tidak bisa terjadi dalam semalam, tapi langkah kecil harus terus dilakukan. Di saat bersamaan, ia juga mulai membangun jaringan kerjasama dengan federasi internasional. Lewat komunikasi yang intens, ia mulai membuka peluang uji tanding, pelatihan bersama, dan pertukaran pengetahuan. Dunia mulai melirik, meski dengan skeptisisme. Tapi itu sudah cukup sebagai permulaan. Tantangan demi tantangan datang bertubi-tubi. Waktu bersama keluarga menjadi semakin langka. Hari-harinya dipenuhi rapat, pelatihan, dan perjalanan tanpa henti. Kadang ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah semua ini sepadan? Ketegangan dalam tim pun tak bisa dihindari.
Beberapa pemain merasa tidak cocok dengan pendekatan barunya, bahkan sempat muncul konflik internal. Tak sedikit pihak yang meragukan kemampuannya memimpin proyek sebesar ini, menyebutnya terlalu ambisius dan tak realistis. Namun Megawati tak pernah mundur. Ia menghadapi semua dengan kepala tegak, menjadikan setiap tantangan sebagai pelajaran. Ia tahu, perubahan besar memang menuntut pengorbanan besar pula. Dan ia rela membayar harga itu demi sesuatu yang lebih tinggi dari sekadar kemenangan. Seiring berjalannya waktu, Megawati belajar banyak hal baru. Ia tidak lagi hanya jadi pelatih, tapi juga pemimpin, pendengar, sekaligus pembelajar. Ia merombak total cara melatih, fokus pada mental, kerjasama, dan identitas tim. Ia juga membuka ruang dialog, mendengarkan saran dari para pemain, dan memberi ruang bagi mereka untuk tumbuh. Suasana tim berubah. Dari yang dulu penuh tekanan, kini menjadi tempat berkembang yang membangun kepercayaan dan solidaritas. Perubahan itu mulai membuahkan hasil. Tim voli Indonesia perlahan naik peringkat, memenangkan laga demi laga di Asia Tenggara dan mulai mencuri perhatian dunia. Megawati tahu, perjalanan masih panjang. Tapi ia juga tahu, ia tak lagi berjalan sendirian. Megawati memulai proses seleksi pemain dengan hati-hati, menyusuri nama-nama yang direkomendasikan dari berbagai daerah. Ia mengamati satu persatu, bukan hanya melihat kekuatan pukulan atau tinggi badan, tapi juga keteguhan mata mereka saat berbicara tentang mimpi. Ia tahu, hanya pemain dengan mental baja yang sanggup menghadapi tekanan di panggung dunia. Seleksi itu tak mudah. Beberapa nama besar harus ia coret karena tidak mampu menyesuaikan diri dengan filosofi tim. Ia menggantinya dengan pemain muda yang lapar pengalaman, penuh semangat, dan mau bekerja sama. Hasilnya adalah tim dengan wajah segar, penuh keberanian, dan komitmen. Banyak yang meragukan tim ini. Mereka dianggap terlalu muda, terlalu belum teruji. Tapi Megawati percaya bahwa keberanian untuk memulai dari awal adalah pondasi paling kokoh untuk membangun kejayaan. Tim voli Indonesia kini tak lagi hanya sekedar kumpulan atlet, mereka adalah keluarga yang siap bertarung bersama. Hari pertama latihan bersama tim baru menjadi momen yang tak terlupakan. Megawati berdiri di pinggir lapangan, menyaksikan kecepatan, refleks, dan semangat para pemain yang melebihi ekspektasinya. Teriakan semangat, tawa, dan suara sepatu yang menjejak keras di lantai menciptakan atmosfer penuh harapan. Beberapa pemain muda tampil mencolok. Ada yang punya lompatan setinggi mimpi, ada pula yang membaca permainan seolah sudah berpengalaman bertahun-tahun. Megawati menyadari bahwa Indonesia tak kekurangan talenta, hanya saja selama ini mereka belum diberi kesempatan yang layak. Meski hati Megawati berbunga, ia tahu betul bahwa latihan belum mencerminkan kenyataan di lapangan pertandingan. Ujian sebenarnya baru akan datang saat mereka tampil di turnamen internasional pertama. Dan ia harus memastikan timnya cukup kuat untuk menanggung tekanan itu. Turnamen pertama di luar negeri berlangsung di Jepang, di antara para raksasa voli Asia. Meski datang dengan semangat tinggi, kenyataan di lapangan begitu keras. Tim Indonesia kewalahan menghadapi strategi dan kecepatan lawan. Skor demi skor menggerus kepercayaan diri mereka. Kekalahan datang beruntun. Beberapa pemain terlihat frustrasi, bahkan menangis setelah pertandingan. Media mulai menyorot, menyebut proyek Megawati sebagai eksperimen gagal. Tapi di tengah tekanan itu, Megawati tetap tenang. Ia tahu, kekalahan ini penting untuk membentuk fondasi yang lebih kokoh. Dalam hati, ia berkata pada dirinya sendiri, mereka belum mengenal kita. Tapi suatu hari nanti, mereka akan mengingat nama Indonesia bukan sebagai peserta, tapi sebagai penantang. Kekalahan ini bukan akhir, ini adalah permulaan sejati. Setibanya di tanah air,
Megawati mengumpulkan seluruh tim di ruang pelatihan yang sederhana. Tidak ada amarah, tidak ada kekecewaan. Hanya ketenangan dan suara hati yang tegas. Kekalahan ini bukan untuk disesali, tapi untuk dipahami, ujarnya, menatap satu persatu wajah yang tertunduk lesu. Ia membuka tayangan ulang pertandingan, membedah satu persatu kesalahan. Tapi alih-alih menyalahkan, ia mengajak pemain berdiskusi. Mereka mulai menyadari celah dalam permainan, kelemahan dalam mental, dan pentingnya komunikasi yang solid. Hari itu, sesuatu berubah. Para pemain mulai melihat kekalahan bukan sebagai aib, tapi sebagai guru. Dan Megawati menyadari, inilah saat ketika timnya benar-benar mulai tumbuh, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara jiwa. Megawati tahu, mereka belum boleh berpuas diri. Ia menggandakan intensitas latihan, memperpanjang sesi fisik, memperketat evaluasi, dan menyisipkan sesi khusus untuk membangun ketahanan mental. Psikolog olahraga didatangkan untuk membantu para pemain mengelola tekanan dan fokus. Latihan berlangsung dari pagi hingga malam. Beberapa pemain sempat tumbang oleh kelelahan, tapi kemudian bangkit lebih kuat. Rutinitas berat itu perlahan membentuk karakter baru, penuh disiplin, pantang menyerah, dan saling menjaga. Tim mulai terlihat berbeda. Gerakan mereka lebih tajam, komunikasi lebih lancar, dan semangat makin menyala. Dari luar mungkin terlihat seperti latihan biasa, tapi bagi Megawati, ini adalah proses membentuk legenda. Ia tahu, perlahan tapi pasti, Indonesia sedang bersiap menuju panggung dunia. Secara perlahan, ikatan dalam tim mulai terlihat. Pemain yang dulunya saling diam kini mulai saling menyemangati, tertawa bersama saat istirahat, dan saling menyemangati ketika lelah melanda. Rasa kekeluargaan tumbuh dari latihan yang keras dan tantangan yang mereka hadapi bersama. Megawati memperhatikan perubahan itu dengan haru. Ia tahu bahwa teknik bisa diasah dan strategi bisa diajarkan, tapi kekuatan tim berasal dari hati yang bersatu. Ia mulai memberikan ruang untuk para pemain menyampaikan ide dan berkontribusi dalam penyusunan taktik, membuat mereka merasa memiliki tim ini sepenuhnya. Langkah mereka kini seirama. Saat satu jatuh, yang lain mengulurkan tangan. Mereka bukan hanya rekan satu tim, tapi pejuang dengan satu tujuan yang sama, mengharumkan nama Indonesia di pentas dunia. Di tengah kesibukan, sebuah panggilan masuk ke ponsel Megawati. Suara berat tapi hangat itu langsung dikenalnya. Prabowo. Ia tidak hanya datang sebagai menteri atau pejabat tinggi, tapi sebagai seseorang yang percaya penuh pada misinya. Kamu sudah melakukan yang terbaik, Megawati. Teruslah maju, dan bawa Indonesia ke dunia internasional, ucap Prabowo di ujung telepon. Kata-kata itu sederhana, namun memberikan kekuatan luar biasa bagi Megawati. Ia tahu, ada seseorang di atas sana yang tak hanya menunggu hasil, tapi memahami prosesnya. Dukungan dari Prabowo juga diwujudkan dengan bantuan fasilitas, akses ke pelatihan luar negeri, dan kesempatan-kesempatan yang dulu tak terbayangkan. Megawati tak lagi berjalan sendiri, pemerintah kini berdiri di belakangnya, dan itu membuat segalanya menjadi mungkin. Setelah berbulan-bulan latihan dan pembenahan mental, hasilnya mulai terlihat. Dalam beberapa laga uji coba internasional, tim Indonesia tampil mengejutkan. Mereka mampu menyamakan skor bahkan menang melawan tim-tim unggulan Asia dan Eropa Timur. Komentar pujian mulai berdatangan. Media luar negeri mulai menyebut Indonesia sebagai The Dark Horse, kuda hitam yang bisa menjadi kejutan di kejuaraan dunia nanti. Kepercayaan diri para pemain meningkat tajam, dan semangat di dalam tim tak pernah seramai ini. Megawati tetap menjaga kaki mereka agar tetap menapak tanah. Ia tahu, ini baru permulaan. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bisa melihat harapan itu bukan lagi bayangan,
melainkan cahaya yang mulai bersinar terang di ujung lorong perjuangan mereka. Kejuaraan dunia tinggal menghitung minggu. Jadwal padat, latihan makin intensif, dan tekanan makin terasa. Megawati duduk bersama tim pelatih, menyusun strategi demi strategi, meninjau lawan-lawan mereka dengan cermat. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Pemain-pemain pun diajak berbicara satu persatu. Bukan hanya soal teknik, tapi kesiapan mental. Megawati menyadari, turnamen ini bukan hanya ujian bagi timnya, tapi juga ujian bagi dirinya sendiri, sebagai pemimpin, pelatih, dan simbol harapan bangsa. Ketika malam menjelang, Megawati berdiri di tengah lapangan kosong. Ia menutup mata, mengingat setiap momen yang telah ia lewati. Dari panggilan pertama Prabowo, hingga pelatihan paling melelahkan. Kini, saatnya menuai apa yang telah ditanam. Hari pertama kejuaraan dunia akhirnya tiba. Indonesia berhadapan dengan tim kuat asal Eropa, tim yang belum pernah terkalahkan di babak grup selama 2 tahun terakhir. Banyak yang memprediksi kekalahan telak. Tapi tidak Megawati. Dan tidak timnya. Pertandingan berjalan ketat, poin demi poin diburu dengan semangat membara. Tim Indonesia bermain seperti tak kenal lelah, dengan determinasi dan strategi yang tak terduga. Saat peluit akhir berbunyi dan skor kemenangan berpihak pada Indonesia, seluruh stadion terdiam. Kemenangan itu menjadi kejutan besar dalam sejarah kejuaraan dunia. Media global menyorot, penonton bersorak, dan Megawati memeluk para pemainnya sambil berkata, ini baru permulaan. Ia tahu, sejarah sedang ditulis hari itu, oleh tim yang dulu hanya dianggap penggembira. Namun di balik sorak-sorai kemenangan, ada badai kecil yang mulai muncul di dalam tim. Beberapa pemain muda terlihat mulai tertekan oleh sorotan media dan harapan publik. Ketegangan muncul di ruang ganti, bahkan beberapa adu argumen sempat terjadi saat latihan. Megawati yang peka langsung merasakan perubahan suasana. Energi positif yang dulu menyelimuti tim kini digantikan oleh kecemasan dan beban. Ia tahu, jika ini dibiarkan, tim bisa runtuh bukan karena lawan, tapi karena diri mereka sendiri. Sebagai pemimpin, Megawati tidak bisa tinggal diam. Ia menyadari, masalah mental dalam tim harus diselesaikan dengan hati, bukan hanya strategi. Dan untuk itu, ia harus membuka ruang untuk semua suara didengar. Megawati mengadakan pertemuan tertutup, tanpa pelatih atau media. Hanya ia dan para pemain. Ia duduk bersama mereka di ruang latihan yang sepi, lalu berkata, kita tidak akan bicara soal taktik hari ini. Kita bicara soal kalian dan perasaan kalian. Satu persatu pemain mulai bicara. Tentang tekanan dari keluarga, rasa takut gagal, dan kecemasan menghadapi sorotan publik. Megawati mendengarkan dengan tenang, lalu berkata, kita menang bersama. Dan kita jatuh pun bersama. Tapi kita tidak akan berjalan sendiri. Percakapan itu membuka jalan bagi pemulihan. Suasana tim berubah, lebih jujur dan terbuka. Mereka menyadari bahwa kekuatan bukan hanya dari otot, tapi juga dari rasa saling percaya. Kekompakan yang sempat retak kini mengeras seperti baja. Memasuki babak perempat final, tensi turnamen mencapai puncaknya. Indonesia bersiap menghadapi lawan berat, tim voli Brasil yang dikenal agresif dan disiplin. Sorotan media makin tajam, dan ekspektasi publik terus meningkat. Megawati memimpin latihan dengan teliti, membedah permainan lawan dan menyusun strategi yang fleksibel. Ia memperkuat pertahanan dan mendorong kreativitas serangan. Di saat yang sama, ia juga memperkuat mental pemain dengan sesi motivasi pribadi. Setiap pemain diminta menuliskan alasan mereka berjuang di kejuaraan ini. Kertas-kertas kecil itu ditempel di dinding ruang ganti, menjadi pengingat bahwa mereka tidak hanya bermain untuk menang, tapi untuk bangsa, keluarga, dan mimpi mereka sendiri.
hari pertandingan tiba. Lawan mereka, Jepang, tampil seperti biasa, rapi, cepat, dan nyaris tanpa celah. Tapi Indonesia datang bukan hanya dengan strategi, melainkan dengan tekad yang membara. Setiap servis, blok, dan smash mereka lakukan dengan keyakinan penuh. Pertandingan berlangsung dramatis. Skor terus berkejaran, dan set kelima menjadi penentu. Dalam detik-detik terakhir, sebuah pukulan keras dari kapten tim Indonesia menembus pertahanan Jepang dan mencetak poin kemenangan. Sorak-sorai membahana, baik di stadion maupun di seluruh tanah air. Indonesia lolos ke semifinal. Megawati berdiri di tepi lapangan, air matanya jatuh pelan. Bukan karena kejutan, tapi karena perjuangan mereka telah mulai membuahkan hasil yang luar biasa. Di semifinal, Indonesia harus menghadapi Amerika Serikat, tim dengan segudang pengalaman dan atlet berkelas dunia. Megawati tahu, ini adalah pertarungan mental sebesar teknis. Satu kesalahan kecil saja bisa membalikkan keadaan. Pertandingan berlangsung keras dan cepat. Set demi set dimainkan dengan ketegangan yang nyaris tak tertahankan. Indonesia berusaha sekuat tenaga, mengimbangi permainan lawan dengan semangat dan kecerdikan strategi. Megawati berdiri di pinggir lapangan, tidak henti-hentinya memberi instruksi dan semangat. Semua pemain mengerahkan segalanya. Keringat, air mata, dan semangat menyatu dalam satu tujuan, mencapai final. Dan saat peluit akhir berbunyi, semuanya menunggu dengan napas tertahan. Dengan perjuangan yang melelahkan dan penuh semangat, Indonesia akhirnya menumbangkan Amerika Serikat dalam pertandingan yang menegangkan. Skor tipis di set terakhir membuat kemenangan itu terasa seperti keajaiban yang diraih dengan darah dan air mata. Megawati memeluk para pemain satu persatu, air mata kebanggaan membasahi pipinya. Ia tahu, perjalanan ini bukan hanya tentang menang, tapi tentang membuktikan bahwa kerja keras dan keberanian bisa melampaui batas apapun. Di ruang ganti, suasana campur aduk. Bahagia, gugup, haru, semuanya tumpah ruah. Tapi Megawati berdiri di tengah mereka dan berkata dengan tenang, kita belum selesai. Satu langkah lagi menuju sejarah. Final melawan Brasil disaksikan jutaan pasang mata dari seluruh dunia. Brasil tampil percaya diri, membawa nama besar dan pengalaman panjang mereka. Tapi Indonesia datang dengan semangat baru, semangat dari negeri yang lapar akan pembuktian. Pertandingan berlangsung epik. Kedua tim saling kejar poin, saling jatuh bangun, saling menunjukkan siapa yang paling pantas menjadi juara. Strategi Megawati, perpaduan antara pertahanan rapat dan serangan mendalam, berhasil membuat Brasil kewalahan. Saat bola terakhir jatuh di sisi lawan dan skor akhir menunjukkan kemenangan Indonesia, stadion meledak dalam sorak-sorai. Para pemain saling berpelukan, dan Megawati menutup matanya sejenak, membiarkan kemenangan ini meresap dalam-dalam. Gelar juara dunia kini resmi milik Indonesia. Dunia terkejut, Asia bangga, dan Indonesia bersorak. Media internasional memuji tim ini sebagai tim tanpa bintang yang bersinar paling terang. Megawati tahu, kemenangan ini bukan hanya milik mereka yang ada di lapangan, tapi juga milik seluruh rakyat Indonesia yang percaya dan mendukung mereka tanpa henti. Ia mengajak tim berdiri di podium dengan kepala tegak, menyanyikan lagu kebangsaan dengan air mata yang tak bisa dibendung. Namun di balik senyumnya, Megawati menyimpan satu keyakinan, ini bukan puncak. Ini adalah titik awal dari era baru untuk voli Indonesia. Dan ia siap memimpinnya, sejauh apapun jalan itu terbentang. Kepulangan tim disambut bak pahlawan. Upacara diadakan di Istana Negara, dan Prabowo sendiri menyerahkan medali emas replika kepada setiap anggota tim. Megawati mendapatkan penghargaan khusus sebagai pelatih terbaik dunia versi Federasi Internasional. Media nasional dan internasional tak henti-hentinya membicarakan kesuksesan ini.
Megawati diwawancarai di berbagai forum, dari olahraga hingga pendidikan. Ia menjadi simbol perubahan dan harapan. Tapi di balik sorotan, Megawati tetap menjadi dirinya, seorang pelatih yang mencintai timnya, mencintai tanah airnya, dan tidak pernah berhenti bermimpi. Kini, lapangan latihan tak lagi sepi. Anak-anak muda dari seluruh penjuru negeri berdatangan untuk mencoba menjadi bagian dari sejarah berikutnya. Semangat yang dulu hanya ada di hati Megawati, kini menyebar ke jutaan jiwa. Megawati berdiri di pinggir lapangan, menyaksikan generasi baru mulai berlatih. Ia tahu, pekerjaannya belum selesai. Tapi ia tersenyum, bukan karena tugasnya ringan, tapi karena ia tidak lagi berjalan sendirian. Dengan langkah mantap dan pandangan tajam ke masa depan, Megawati berbisik pada dirinya sendiri, kita mulai dari sini. Dan dari sana, sejarah baru pun terus dituli.